Selamat pagi, Miss dan teman-teman. Perkenalkan, saya Selin Wardianingrum, bisa dipanggil Selin. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual kelas AAB dengan NIM 2490241-471. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi dari Matkul Bahasa Indonesia yang mana ini merupakan tugas ujian akhir semester saya untuk Matkul Bahasa Indonesia di semester 1 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai paragraf yang sebelumnya sudah diberikan oleh Miss Nikade Nita Noviani Pandey, SPD MPD. Saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama ada pengertian paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf atau alinea merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Jadi di sini paragraf ini bagian dari karangan bila tertulis atau bagian dari tuturan kalau lisan. Yang mana paragraf ini juga kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya unsur paragraf. Ada gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama ditemukan pada kalimat utama dan gagasan penjelas ditemukan pada kalimat penjelas. Syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada koherensi, yang ketiga ada kecukupan pengembangan paragraf. Pertama, kesatuan. Sebuah paragraf tentunya hanya mengandung satu tema atau satu gagasan utama. Gagasan itu haruslah ditunjang oleh gagasan-gagasan penjelas yang berhubungan dengan gagasan utama. Dengan kata lain, ide-ide atau gagasan penjelas tidak boleh bertentangan dengan gagasan utama. Selanjutnya, koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain pembentuk paragraf tersebut. Yang ketiga, ada kecukupan pengembangan paragraf. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat, topik, atau kalimat utama. Sebaliknya, paragraf dikatakan tidak lengkap apabila tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan saja. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang membuka atau menghantarkan pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Jadi, oleh sebab itu, sifat dari paragraf ini harus menarik minat perhatian pembaca serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca tentang apa yang sedang diuraikan atau apa yang akan diuraikan. Selanjutnya, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Intinya, dalam inti persoalan yang dikemukakan penulis itu berada pada paragraf-paragraf ini. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan. Dengan kata lain, paragraf ini mengandung kesimpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf-paragraf penghubung. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf yang kedua berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada paragraf reduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf interaktif.
Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Nah, jadi paragraf deduktif ini gagasan pokok atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ini ada contoh, yaitu seorang pembicara ideal perlu merumuskan tujuan pembicaraannya dengan jelas. Tujuan yang jelas akan mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan. Apabila tujuan pembicara telah ditentukan dengan jelas, maka pembicara yang dilakukan menjadi jelas dan terarah. Pembicaraan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah, sehingga pembicara tahu persis kemana ia hendak membawa para pendengarnya. Pembicara yang baik dapat merumuskan dengan pasti respon apa yang diharapkan dari pendengarnya pada akhir pembicaraan. Nah, dari potongan paragraf ini, dari satu paragraf ini kita dapat lihat bahwa kalimat utamanya itu berada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama ini yang saya oranye-kan warnanya. Ini menunjukkan bahwa paragraf ini merupakan paragraf deduktif. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan atau perincian-perincian, kemudian ditutup dengan kalimat utama. Yang mana kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, lalu diikuti dengan kalimat utamanya. Jadi contohnya, apabila tujuan pembicara telah ditentukan dengan jelas, maka pembicaraan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah, sehingga pembicara tahu persis kemana ia hendak membawa para pendengarnya. Pembicara yang baik dapat merumuskan dengan pasti respon apa yang diharapkannya dari pendengarnya pada akhir pembicaraan. Oleh karena itu, seorang pembicara ideal perlu merumuskan tujuan pembicaraannya dengan jelas. Nah, dilihat dari paragraf ini, kita bisa lihat bahwa kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sebelum kalimat utamanya di akhir itu merupakan kalimat penjelas. Dan yang oranye ini merupakan kalimat utamanya. Selanjutnya, paragraf campuran. Pada paragraf ini, kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Dalam hal ini, kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat pertama. Pengulangan yang dimaksudkan pada paragraf ini itu lebih mempertegaskan ide pokok yang dijelaskan pertama ya. Jadi dalam paragraf ini memiliki satu pikiran utama, bukan dua. Contohnya, pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah murah, sehat, dan kuat. Departemen PU sudah lama menyelidiki bahan rumah yang murah tetapi kuat. Agaknya bahan perlit yang diperoleh dari batuan-batuan gunung berapi sangat menarik perhatian para ahli. Bahan ini tahan air dan tahan api dan tahan air. Lagi pula, bahan perlit dapat dicetak menurut kemauan seseorang. Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah murah, sehat, dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyat. Dari paragraf ini kita bisa lihat bahwa ada kalimat utamanya tuh ditempatkan di awal dan di akhir paragraf yang bertuliskan oranye ini. Selanjutnya, paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi sebelumnya diawali dengan kalimat penjelas, lalu di tengahnya ada kalimat utama, dan terakhir ditutup dengan kalimat penjelas lagi. Contohnya, sepulang mudik, mobil Saipul Jamil mengalami kecelakaan di tol Padalarang kilometer 97 arah Jakarta. Malang baginya, kecelakaan itu menewaskan istri tercintanya, Virginia.
Saipul sendiri dan beberapa penumpang lainnya selamat walau luka-luka. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, musibah yang dialami Saipul tak ada hentinya. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas musibah yang dialaminya. Padahal Saipul sudah bersumpah dia tidak dalam keadaan mengantuk saat peristiwa kecelakaan terjadi. Ia dalam kondisi bugar. Jadi di sini kalimat utamanya ada di kalimat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, musibah yang dialami Saipul tak ada hentinya. Lalu selanjutnya jenis-jenis paragraf yang ketiga, yaitu berdasarkan sifat isinya. Yang pertama ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf eksposisi. Pertama, paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan suatu kejadian. Juga paragraf narasi ini memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga, paragraf narasi ini memiliki atau dalam paragraf ini adanya suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, paragraf ini yaitu paragraf narasi ini memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini melukiskan suatu objek, melibatkan panca indera untuk menjelaskan objek, imajinatif dan mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi pembaca. Jadi contohnya paragraf deskripsi ini mendeskripsikan sesuatu. Misal bisa diambil contoh mendeskripsikan kucing dari mata yang berwarna biru, kulit bulunya berwarna coklat lembut. Jadi dengan memberikan bayangan tersebut, penulis dapat membuat pembaca itu ikut membayangkan objeknya dan membentuk imajinasinya. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf ini berisikan ide maupun pandangan penulis terhadap suatu permasalahan, disertai alasan bukti yang logis, disertai data yang faktual, berisikan analisa data yang masuk akal dan bersifat persuasif. Berisikan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya paragraf persuasi. Paragraf ini berisi data dan fakta untuk mempengaruhi pembaca dan meyakinkan pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Berisikan kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan bisa seperti ayo, mari, dan masih banyak lagi. Selanjutnya paragraf eksposisi. Paragraf ini memakai bahasa baku, penyampaian teks lugas, berisi informasi tentang pengetahuan, tulisan tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis ke dalam kalimat, bersifat objektif dan netral, dan berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. Pola pengembangan paragraf. Perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Pada pola ini, yang pertama ada pola runtutan dan waktu. Pola runtutan dan waktu ini menggambarkan ruangan dari kanan ke kiri, dari timur ke barat, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Tapi selain menggambarkan ruangan, pola ini juga memberikan suatu peristiwa atau cara membuat atau langkah demi langkah menurut urutan waktu atau disebut juga dengan kronologi. Yang kedua ada pola klasifikasi. Klasifikasi sendiri merupakan membagi sesuatu atau mengelompokkan sesuatu dalam kategori atau golongan umum. Dan pengelompokan pada pola ini bekerja ke dua arah yang berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satuan-satuan dari satu kelompok
Dan kedua, memisahkan satuan-satuan dari kelompok yang lain. Selanjutnya, pola susunan sebab akibat. Hubungan sebab akibat pada pola ini terbentuk dalam halnya misal seperti sebabnya berfungsi sebagai gagasan utama dan akibatnya sebagai gagasan penjelas, ataupun sebaliknya yang mana akibat sebagai gagasan utama, dan untuk memahami akibat kita perlu mengemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Lalu selanjutnya ada pola susunan perbandingan. Pola susunan perbandingan ini yaitu di dalamnya kita mengembangkan paragraf dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Selanjutnya ada pola analogi. Pola analogi merupakan pola yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal secara umum dengan sesuatu yang belum dikenal secara umum. Kegunaan pola ini tuh mengembangkan untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal secara umum. Selanjutnya pola susunan ibarat. Pola susunan ibarat ini nyaris sama dengan susunan perbandingan, namun mereka memiliki perbedaan. Jika dalam perbandingan pada pola perbandingan membandingkan dua hal yang serupa untuk melihat persamaan perbedaannya, sedangkan pada pola susunan ibarat ini kita membandingkan dua hal yang berlainan yang memiliki keserupaan. Lalu selanjutnya ada pola definisi luas. Pola definisi luas ini menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilahnya menimbulkan kontroversi atau kurang dimengerti sehingga membutuhkan penjelas yang memadai untuk menggambarkan istilah tersebut. Selanjutnya ada pola ilustrasi. Terkadang pada gagasan yang terlalu umum sifatnya sulit dipahami, maka oleh karena itu agar pembaca mudah memahami, penulis menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang nantinya dikembangkan menjadi contoh-contoh ilustrasi konkret yang nantinya dikembangkan menjadi contoh-contoh. Selanjutnya, pola klimaks dan anti klimaks. Yang pertama, pola klimaks yaitu menampilkan gagasan utama dari yang paling rendah kedudukannya, lalu perlahan ke gagasan yang paling tinggi. Dan untuk pola anti klimaks yaitu sebaliknya, yang mana menampilkan gagasan yang paling tinggi dulu, lalu lama-lama merendah ke gagasan yang paling rendah. Lalu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam saya menjelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat pagi.